Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai memaksimalkan potensi diri untuk menjadi yang terbaik. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dewi Anjanur Fatimah. Perkenalkan, nama saya Ardini Irawati. Nama saya Anang Surya Saputra. Perkenalkan, nama saya Davina Imida Rosa Anania. Perkenalkan, nama saya Ragil Tri Aditya. Perkenalkan, nama saya Firda Fitriana. Menganalisis perilaku bekerja keras dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari. Yang pertama, yaitu kewajiban bekerja keras dan tanggung jawab. Agama Islam tidak mengenal satu hari khusus untuk beribadah, sehingga di hari itu orang berhenti bekerja. Dalam ajaran Islam, setiap hari adalah hari kerja dan bekerja untuk urusan dunia apabila dikerjakan dengan niat dan jujur. Hari Jumat dianggap hari besar dalam Islam. Tidaklah di hari itu diperintahkan untuk berhenti bekerja, melainkan baru sesudah mendengar panggilan azan hingga sampai sholat Jumat selesai disuruh untuk berhenti bekerja. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jum'at ayat 9-10 yang artinya sebagai berikut. Hai orang-orang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tinggallah jual beli. Yang demikian itu lebih baik jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah Subhanahu wa taala dan ingatlah Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak supaya kamu beruntung. Islam telah memerintahkan atau mewajibkan kepada umatnya untuk bekerja dan berkarya dengan berbagai cara, di antaranya adalah dengan tegas memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk bekerja dan berkarya karena karya seseorang akan menentukan kualitas seseorang beriman. Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman yang akan memperhatikan karya seseorang. Karya orang-orang beriman harus ditanggungjawabkan di hadapan Allah nanti di akhirat. Sahabat Umar bin Khattab pernah melihat sekelompok orang di sudut masjid sesudah sholat Jumat. Umar bertanya, "Siapakah kamu?" Mereka menjawab, "Kami orang-orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala." Kemudian Umar mengusir mereka dan mengatakan, "Janganlah kamu berhenti mencari rizki dan hanya berdoa, 'Ya Allah, berilah aku rizki.'" Padahal dia mengetahui bahwa langit belum pernah menurunkan hujan emas. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Dan apabila selesai mengerjakan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah Subhanahu wa taala." C. Perintah untuk meneliti segala sesuatu yang ada di alam ini. Perintah untuk meneliti alam ini banyak sekali ditemukan dalam Al-Quran. Misalnya dalam Quran Surat Ar-Rum, Surah 30 ayat 8, dan Quran Surat Ali Imran, Surah 3 ayat 190. Penelitian itu harus dilakukan sedemikian rupa, sehingga sampai kesimpulan bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini adalah ciptaan Allah, dan Allah menciptakannya tidaklah sia-sia. D. Diperintahkannya untuk menanggulangi kemiskinan, kebodohan, penyakit, dan kezaliman. Orang yang tidak berusaha untuk menanggulangi kemiskinan adalah pendusta agama. Orang yang akan diangkat derajatnya hanyalah orang yang beriman dan mempunyai ilmu yang banyak. Allah melarang untuk mencelakakan diri dan membuat zolim, karena zolim adalah sumber malapetaka atau kehancuran. E. Diperintahkan untuk memakan makanan yang baik, memakai pakaian yang bagus, membuat rumah yang luas, dan punya kendaraan yang bagus, serta mendidik anak-anak menjadi soleh dan solihah. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan manusia untuk mencari rizki yang halal dan thayyib. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk menjaga dirinya, anak istrinya dari api neraka. Hanya orang-orang yang solih dan solihah yang akan masuk surga. F. Diperintahkan untuk menyiapkan semua kekuatan untuk menghadapi musuh, sehingga musuh itu menjadi ketakutan karenanya, sebagaimana tersebut dalam Quran Surat An-Anfal Surat 8 ayat 60. Terima kasih. Dua. Pengertian bekerja keras dan bertanggung jawab. A.
bekerja keras. Bekerja keras berarti berusaha atau berikhtiar secara sungguh-sungguh. Dengan kata lain, bekerja keras adalah bekerja dengan gigih dan sungguh-sungguh untuk mencapai suatu yang dicita-citakan. Setiap orang yang bekerja keras harus berikhtiar dengan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan atau prestasi tertentu yang diharapkan. Kemudian disertai dengan doa dan berserah diri tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan dunia dan akhirat. Al-Baihaqi dalam kitab Subul Iman ada 4 prinsip kerja keras dan bertanggung jawab. Bentuk pekerjaannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kepada keempat prinsip ini bentuk harus dimiliki oleh setiap mukmin jika ingin menghadap Allah dengan wajah berseri bak bulan purnama. 1. Bekerja keras secara halal. Taluba ad-dunya halalan. Halal dari segi jenis pekerjaan sekaligus cara menjalankannya. Antitesa dari halal adalah haram. Yang dalam minologi fikih terbagi menjadi haram li khorihi dan haram li zolihi. Haram li kholihi contohnya menjadi pegawai negeri sipil adalah halal, tetapi jika jabatan pegawai negeri sipil digunakan untuk 3. Bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarga. Mencukupi kebutuhan keluarga hukumnya fardu ain, tidak dapat diwajibkan dan menunaikannya termasuk kategori jihad. Tangan pekerja keras sangat dicintai Allah SWT dan Rasulnya. Contohnya tangan dari Mu'adz bin Jabal. Hadis riwayat Ibnu Majah bersabda, tidaklah seseorang memperoleh hasil terbaik melebihi yang dihasilkan tangannya, dan tidaklah sesuatu yang dinafkahkan seseorang kepada diri, keluarga, anak, dan pembantunya kecuali dihitung sebagai sedekah. 4. Bekerja untuk meringankan beban hidup tetangga. Islam melarang kita egois dan tutup mata dan telinga dari jerit tangis lingkungan sekitar. Allah Subhanahu wa taala menyebut orang yang rajin beribadah namun tidak bertanggung jawab terhadap nasib kaum miskin dan yatim sebagai pendusta agama. Hadis riwayat Al-Hadid surat 57 ayat 7 bersabda, "Hendaklah kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan nafkahkanlah sebagian harta yang Allah Subhanahu wa taala telah menjadikanmu berkuasa atasnya." Tanggung jawab. Bertanggung jawab menurut istilah adalah kesadaran manusia atas tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Juga sebagai perwujudan kesadaran atas kewajibannya. Tanggung jawab adalah bagian dari ajaran Islam yang disebut mas'uliyah. Manusia harus tahu apa yang sedang ia perbuat, berkata, bertindak ataupun merencanakan sesuatu, segalanya harus berlandaskan akal sehat atau ketakwaan, bukan malah pemujaan diri, hawa nafsu, dan ambisi pribadi. Berkorelasi antara perilaku kerja keras, jujur, tanggung jawab, adil dan toleran dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah pernah mencium tangan seorang tukang batu bekerja keras seraya bersabda, "Hadzihi ya'dum la tamatsa narun abada." Tangan itu tidak akan pernah menyentuh neraka selama-lamanya. Hanya Fatimah Az-Zahra dan tukang batu itu yang tangannya dicium oleh Rasulullah. Rasulullah bersabda, kalau ia bekerja untuk menghidupi anak-anaknya yang masih kecil maka itu fi sabilillah. Kalau ia bekerja untuk menghidupi kedua orang tua yang sudah lanjut usia, itu fi sabilillah. Kalau ia bekerja untuk dirinya sendiri agar tidak minta-minta, itu fi sabilillah. Agar kerja keras mencapai tujuan, maka seorang harus memiliki niat dan dilandasi motivasi hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Nilai seorang amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala sangat ditentukan oleh niat seseorang. Selain itu, seorang pekerja keras harus jujur ketika berinteraksi atau beramalah terhadap orang lain. Seorang pekerja keras
berkaitan erat dengan kewajiban yang dibebankan padanya. Semakin tinggi posisinya, maka makin tinggi pula jawabannya. Kejujuran, perilaku, adil dan toleransi. Menerapkan perilaku mulia. 1. Menggunakan waktu secara efektif dan efisien. 2. Gali dan kembangkan potensi diri secara baik. 3. Selalu fokus melabelkan diri dan berkata positif. 4. Tekun dalam bekerja. Demikian saya akhiri dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.